kabar pemirsa setia Mister Tukul Jalan-Jalan? Pastinya sudah menunggu kan kira-kira lokasi angker mana lagi yang akan dikunjungi tim Mister Tukul Jalan-Jalan? Kali ini kota Cianjur akan menjadi tempat petualangan Mister Tukul episode minggu ini. Kira-kira misteri apa yang terdapat di Tanah Sunda? Tunggu sesaat lagi. Cianjur, sebuah daerah di Jawa Barat yang terkenal dengan berasnya ini memiliki cerita rakyat tentang bagaimana asal-muasal kota ini terbentuk. Konon di kota ini hiduplah seorang bapak kaya raya yang menguasai seluruh pertanian dan warga sekitar hanya dijadikan sebagai buruh tani. Pria ini sangat kikir, hingga warga menyebutnya Pak Kikir. Suatu hari Pak Kikir mengadakan pesta selamatan atas hasil panennya. Tak disangka seorang nenek renta yang kelaparan datang meminta sedekah kepada Pak Kikir. Tetapi Pak Kikir malah mengusir sang nenek dengan ucapan yang menyakitkan hati. Karena sakit hati itulah si nenek bersumpah sambil menancapkan tongkatnya di atas bukit. Lalu keluarlah air yang lama-lama semakin deras dan membanjiri kota itu hingga membuat penduduk panik. Putra Pak Kikir menganjurkan warganya untuk lari ke atas bukit menyelamatkan diri. Namun Pak Kikir malah memilih menyelamatkan hartanya. Sampai akhirnya nyawanya ikut hanyut ditelan banjir. Putra Pak Kikir dan warga yang selamat mencari tempat tinggal baru. Lalu warga mengangkat putra Pak Kikir sebagai pemimpin. Putra Pak Kikir mengajarkan warga menanam padi dan selalu mengikuti anjuran pemimpin mereka. Kemudian kota kecil ini pun dikenal dengan nama Cianjur. Ci yang berarti air dan anjur yang berarti mengikuti anjuran. Wah, bisa ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan sekarang. Sekarang saya berada di daerah Cianjur nih ya. Sangat luar biasa, ini terkenal dengan lumbung padinya ya, luar biasa ya. Selain di Sumatera Barat ada Balik Solo, di Sumatera Utara ada Brastagi, di Jawa Barat ada Cianjur yang terkenal dengan padinya, berasnya sangat luar biasa, pulen. Nah ya. Pemirsa, saya akan ngepen ke kanan ini. Saya pasti pen kanan ada orang ada cantik. Ke kiri ada ini ke kanan. Saya pasti orang cantik. Lah, ya kan? Life is brilliant. Siapa ya? Saya pernah kenal kayak ini. Aduh, siapa ya ini? Kenalan dulu. Oh, ini Mbak Ngadiman ternyata. Wah, ini Maggie, pemirsa penyanyi yang mempunyai irama-irama yang sangat melankolis dan wajahnya yang sangat excellent ya, dan luar biasa ya. Ini kamu ngapain di sini di tengah-tengah Aku pohon lagi padi? nyari harta karun. Wah, Ketemu juga. Bukan ini harta karun, tapi menghasilkan harta karun juga, iya, ya kan? benar. Mau nggak Maggie saya ajak untuk melihat-lihat suasana di sekitar sini yang konon katanya ada peninggalan sejarah yang sangat luar biasa dan di dalam sejarah peninggalan itu ada harta karunnya. Wow. Ayo, nah pemirsa seperti apa harta karun atau peninggalan yang ada di sekitar Cianjur ini? Terus di Mister Tukul. Anginnya. Oh ya, Kencang pemirsa, seperti ini. tiba-tiba tidak disangka, tidak diduga, angin kencang berarah dari timur sana.
Udah nyampe nih. Nah, ini pemirsa, sekarang saya sudah nyampe di peninggalan situs tradisi megalitik Gunung Padang. Gunung Padang ya, Cianjur. Nah, seperti ini nih tempatnya ini baru ininya apa namanya dasarnya ya. Masih naik lagi ya Mas? Ya, dan ini konon katanya lebih tua dari Candi Borobudur ya. Dan piramid yang ada di Mesir, konon katanya ini lebih tua dari piramid yang ada di Mesir. Nah, seperti apa kondisi yang ada di megalitik di Gunung Padang Cianjur ini? Ayo kita ke atas, ada apa saja. Yuk. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar tentang Gunung Padang? Gunung yang berbentuk piramida ini diduga berusia lebih tua dari piramida Giza yang berada di Mesir dan Machu Picchu di Peru. Ada yang menyebutkan usia Gunung Padang ini lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Namun ada juga yang menyebutkan berusia kurang lebih 6.000 tahun sebelum Masehi. Situs ini juga diteliti sebagai situs megalitik yang terbesar di Asia. Keunikan Gunung Padang terletak pada serba 5. Serba dikelilingi 5 bukit, dikelilingi 5 sungai, dan memiliki 5 teras. Setiap terasnya menghadap langsung ke Gunung Gede. Atas dasar itulah banyak yang meyakini Gunung Padang ini dibuat untuk memuja Gunung Gede, gunung yang tertinggi di Jawa Barat. Banyak pengunjung yang datang bertujuan untuk ziarah dan semedi, padahal di gunung ini tidak terdapat makam. Fenomena mistis kerap terjadi di sini, seperti penampakan sosok pria tinggi besar dan alunan musik yang terdengar sayup-sayup. Nah, makin penasaran kan seperti apa penerawangan Solepati dan Citra Prima di lokasi ini? Karena menurutnya di sini terdapat sebuah batu yang memiliki energi dan getaran yang sangat kuat, serta pusaka kujang yang terukir jelas di beberapa batu. Untuk itu saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan ya. Sekarang saya alhamdulillah sudah nyampe di atas ini ya. Ini kayak dunia batu. Iya, nih. ini di pasti Gunung Padang ini ya. Nah, setelah melewati ada kurang lebih 700 anak tangga Wow, ya. jadi kita di atas gunung nih. Iya. Tapi itu kayaknya ada Pak Ustadz sama Mbak Citra. Oh, Mendingan iya, kita ke iya. sana tuh Mas. Pak Ustadz, Mbak Citra. Woi. Ini siapa nih Pak Ustadz? Ini yang pengelola di sini, Mas. Siapa Mbak Citra? Salah satu Juru bicara. juru kunci Oh, yang memahami mengenai tempat ini. Maaf, dengan Bapak siapa nih? Ini Abah Dadi. Abah Dadi. Abah Dadi. Benar-benar luar Ya, ya. biasa. Ini Tadi mungkin udah bisa- cerita terus sedikit sih, Mas. Wah. Tapi belum lengkap. Coba Mas Tukul deh. Pak Dadi ini diketemukan tahun berapa nih? Boleh saya nanya dulu? Iya, iya, boleh, iya. Pak? Memang ini ditemukannya dari dulu juga ditemukan tentang situs ini. Jadi dulu memang digunakan buat orang pemujaan atau tempat mujasmedi. Ini untuk nyari macam-macam, bisa energi negatif maupun positif di sini ya. Ya bisa gitu. Tapi kalau menurut Pak Dadi sendiri, Pak Dadi pernah mendengar piramida yang di Mesir ya? Iya. Nah ini Hampir usianya sama ya. kira-kira bagaimana? Jadi kalau sekarang memang situs Gunung Padang ini kan baru ada penelitian dari LIPI Bandung. Memang usia ini lebih dari piramid di Mesir. Mesir, lebih. Itu kok seperti bercahaya di situ. Saya lihat ada bercahaya seperti kembang api gitu yang di pojok sebelah kiri. Mungkin ada hubungannya apa Gunung Padang dengan saya lihat ada cahaya di sebelah kiri. Jadi kan ini memang kalau Gunung Padang ini bukan ada sebutan, ada 3 sebutan. Seperti Gunung Padang, Gunung Pandang, atau apa Padangati. Oh, Padang Padang itu api. Padang itu berarti terang. Terang. Ya, Padang itu menyinari, Padang memadangi. Ya. Anginnya Oh ya. gunung Bisa. kencang Bisa. seperti ini ya? Tiba-tiba tidak disangka, tidak diduga angin kencang dari timur. Ketika tadi dibarengi dengan cahaya itu Mas tahu-tahu ada muncul angin yang bergelombang yang begitu dahsyat. Tapi juga Merinding. seperti biasa ya, Mas Tukul. Seperti biasa tempat seperti ini ya Pak Dadi ya? Iya, merinding.
Tapi ada salah satu keunikan dari tempat ini. Kalau tadi saya juga sempat dengar, Ya. saya juga memperhatikan ini letaknya sepertinya serba lima, benar ya? Ya betul. Itu jadi di depan seperti ada itu apa ya, Gunung Agung ya di depan. Ya, ya Gunung Agung. Mengarahnya Ke arah Gunung Gunung Agung. Agung. Ya betul. Dikelilingi apa aja tuh? Dikelilingi oleh 5 bukit juga. Jadi ke satu Bukit Karuhun, Karuhun. kedua Bukit Empet, Mm-mm. ketiga Bukit Gunung Malati, keempat Pasir Malang, kelima itu Bukit Pasir Batu. Itu juga saya melihat Mas, itu kayak seperti ada pos 5 di situ, Gunung Ya. Gede itu ada pos 5. Memang itu merupakan pintu gerbang utama kalau menuju ke salah satu dimensi gaib di situ. Itu ada pos memutari Gunung Gede. Jadi di sini tuh hubungannya apa sih Pak antara Gunung Padang dan Gunung Gede? Jadi, Apa masih ada hubungannya sama Prabu Siliwangi? jadi kalau menurut sejarah kalau ini hubungan antara Gunung Padang dan Gunung Gede itu, jadi arahnya Gunung Padang ini memang arahnya ke arah Gunung Gede. Jadi orang dulu memang seperti membuat satu tempat buat atau tempat peribadatan atau buat apa itu. Jadi Gede itu agung. Gitu. Jadi arahnya Gede itu agung. Boleh tanya lagi Pak? Ya. Kalau sini kan sering, aku lihat di sini kan ada pada berziarah gitu kan. Ya, ya. Itu sampai malam atau memang di sini memang ada makam atau makom atau gimana ya? Kalau di sini kalau makam nggak ada, kata di sini makom. Jadi tempat apa? tinggal, Petilasan. tempat tilasan Oh. nggak ada. Ya. Maaf nih kalau boleh tahu nih, maaf nih Pak. Ya. Biasanya mereka-mereka yang datang atau Pak Dedi sendiri pernah melihat sosoknya seperti apa yang mungkin bisa terlintas atau terlihat Pak? Jadi kalau sosok di sini ya memang seperti kebanyakan orangnya pakai jubah itu. Jubah dan pakai udang ini, rambut panjang gitu. Pakai jubah. Nah, Pak Ustadz, Mbak Cita Bima mungkin mau penelusuran kemana lagi nih? Kayaknya saya mau ke penelusuran sih karena ini cuma satu titik ya. Sebenarnya banyak ya Pak ya. Jadi memang kalau di titik ini memang baru teras ke satu. Ya. Nah, pemirsa, sementara Pak Ustadz Solepati dan Mbak Citra Bima penelusuran di sekitar Gunung Padang ini, saya bersama small chicken ini ya, ayam kecil ini, Maggie Iya, kita Diastawati ini dengan apa mau keliling-keliling akan juga menelusuri tempat-tempat yang mungkin pemirsa ingin tahu. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Mister Debolo Jalan-Jalan. Ketika saya lagi berdoa, di samping kanan saya terdengar bunyi batu seperti dipukul berirama. Nah, pemirsa, sementara Pak Ustadz Solepati dan Mbak Citra Bima menelusuri di sekitar Gunung Padang ini, saya dengan Abah Dadi dan Mbak Maggie Dias ini akan tanya-tanya tentang alat-alat musik. Katanya di sini bisa dibunyikan walaupun berupa batu tapi bisa bunyi. Nah, mungkin bisa ditanyakan Maggie alat musik Iya, mana yang mana sih Pak? Nih Yang penasaran nih Pak. Yang batu ini. Iya. Ya, Oh, ini? memang batu ini jadi mengandung alat musik. Misalnya Jadi Jadi- bisa suara ring 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 gitu ya. Bisa Mana kan ini. Jadi ini batu ini. Mana enggak Jadi nih? kan sekarang batu ini waktu dulu digunakan buat alat musik. oh, Ya, gitu. Bunyinya tuh kayak apa Pak? Bunyinya menyaring seperti suara besi kan. bisa dibunyikan? Ya suaranya kan ini paling tangan aja gitu. Oh, Oh iya, bunyi. Ya, Bunyi. maaf. Iya benar. itu tangannya keras itu Ih, pas keras. pukul. Iya, sakit. Betul batu itu. Ini sampai merah. Suara gitu, ada suara. Kata Pak Abah Dadi ini juga katanya ada pintu yang Mm-mm. bisa masuk ke tempat Oh, Tempat apa tuh? jadi memang dulunya saya waktu kecil memang di sini bukan pintu tapi itu mah waktu dulu kata orang tua itu menyerupai itu guha. Jadi Gua. guha itu atau disebut kawah. Kawah Gunung Padang cenah gitu.
Nih, memang tapi aku mau tanya satu lagi nih. boleh. Sebenarnya gua itu dulunya tuh tempat semedi apa tempat apa sih? Di gua itu. Heeh. Tapi itu mah bukan gua tempat semedi, bukan. Tapi ini waktu dulu kata orang tua itu memang ini kawah buat situs Gunung Padang ini. Jadi ada lubang ke dalam ini. Disebutkan waktu dulu mah memang guha atau disebut kawah gitu ya. Oke, kita tunggu hasil dari penelusuran Mbak Citra Prima dan Ustadz Solepati. Ada apa saja, energi apa saja, dan saya masih bersama Mbak Gidias dan Abah Dedi. Jangan kemana-mana, tetap di Mr. Dukul. Jalan-jalan, ada apa saja di Gunung Padang Cianjur. Dan tempat sini terus terang pemirsa energinya sangat besar sekali. Anginnya Kita kenceng bisa banget. lihat bukan karena masalah di atas gunung, tapi karena datangnya mendadak, tapi bisa sekali Dan itu diam, spontan. Tapi tadi juga ada kejadian unik ya. Pada saat tidak ada angin, ada yang bergerak di samping pohon. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Memang ketika itu Mbak Citra langsung pegang tanah, Komunikasi dengan alam. komunikasi, berdoa di situ. Kita dikasih waktu kurang lebih 15 menit untuk Menjelaskan. menjelaskan lokasi ini. Kalau Mbak Citra nyikapi gimana antara gunung di sini ada gunung 5 itu? Ya, jadi membangun tempat ini sendiri pemirsa, yang saya rasakan juga mungkin dari penelitian yang dari arkeolog itu banyak sekali yang turun ya. Tapi kalau dari sisi parapsikologi, energi yang saya rasakan itu tidak sembarangan dibangun dikelilingi oleh 5, karena 5 sendiri adalah simbolik. Tapi selain itu di lokasi yang kita sebelum tadi kita berangkat ke sini itu saya melihat sebenarnya gunung dari kelima itu juga dijaga oleh sosok yang sangat kuat dan berwibawa. Itu perutnya itu sangat besar banget. Itu perutnya sampai terlilit gitu, terlilit. Wajahnya seram, tapi saya nggak tahu energi mereka itu, energi dia itu positif atau negatif, saya belum ketemu. Dan saya juga merasakan bahwa tadi yang ada di pemirsa ada sinar di situ yang seperti kembang api. Itu merupakan kekuatan dimensi lain. Di bawah itu ada kawah, seperti ada kalau pusaka ini ya, pusaka kujang yang seperti ini, terus ada kelompoknya seperti itu. Itu yang bersinar di bawah kawah yang dijaga oleh ular besar, tapi kaki badannya tuh manusia. Masih banyak rahasia yang tersimpan di tempat ini, dan kayak kita mau coba cek lagi ya. Ternyata ini salah satu di antara yang ada di sini. Saya yakini bahwa ini bukan yang di tengah-tengah, jadi jantungnya ada di situ. Di situ juga ada pusaka kujang yang terukir indah, itu jantungnya di situ. Ini masih. Ya pemirsa bisa lihat sendiri, kita sudah sampai di level kelima dari punden berundak yang ada di Gunung Padang. Yang pemirsa lihat di sini adalah singgasana raja, tempat beliau dulu duduk. Jadi di sini pemirsa yang saya rasakan vibrasinya berbeda dengan yang ada di sana. Di sana adalah memang raja, yang di sini lebih berat, lebih banyak berdiam diri, yang berhubungan dengan spiritual, Saya penasehat bilang tadi raja. tafakur. Ini merupakan salah satu puncak tertinggi. Jadi tembus langit dan tembus bumi. Jadi nggak ada dimensi lain untuk menutupi kekuatan dia berdoa atau bertafakur untuk memuja Sang Kholik. Langsung ya. Oke. Oke, kita langsung. Ya. Nah, ayo kita ke Mas Tukul.
tadi saya sama Ustadz sebelum naik ke atas itu tim Mr. Tukul Jalan-Jalan juga mengalami hal yang aneh. Kalau angin biasa di gunung itu memang beda ya. Itu tadi hening tiba-tiba langsung kenceng, Dan itu mau mutar gitu mas. muter. Sampai akhirnya oh iya belum komunikasi. Akhirnya saya coba komunikasi dengan alam, dengan yang tidak terlihat tapi sebenarnya sudah lebih ribuan tahun yang sudah ada di sini. Dan saya juga menemukan di situ seperti gambaran seperti keris ya. Mungkin kalau Kujang. orang Sunda kujang namanya. Nah, Mbak Citra Prima, tadi kan saya naik ini kayaknya aduh capek ini ada lecet-lecet sedikit gitu. Kenapa? Ya biasa. Faktor U. Bener mas. Tapi beneran pegel banget. Iya, betul. Aduh, kita antar ke rumah sakitnya diperiksa ya. Oke, Antar pemirsa, rumah di mana nanti saya dan Megi akan diajak ke rumah sakit dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk Abah Dedi. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. tontonan ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Amin. Makasih ya. sakit. Makasih ya Pak. Sama-sama. Seperti apa pemirsa? Jangan kemana-mana. Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Ya itu banyak sekali sebetulnya. Di antaranya kalau malam hari saya pun walaupun asli warga Gunung Padang, tiba-tiba kalau batin pingin naik ke puncak situs, malam hari saya berangkat ke sana dan saya berhening. Ternyata ketika di Gunung Padang saya sering melihat sinar-sinar atau cahaya, gitu, cahaya seperti mirip kembang api. Ketika saya lagi berdoa, di samping kanan saya terdengar bunyi batu seperti dipukul berirama. Terus penampaknya sosoknya seperti apa? Ada perempuan tidur. Duh, gimana nih? Itulah maklum lah, kita cari dokternya dulu di mana sih ya? Tapi rumah sakitnya kok sepi gini ya? Nggak tahu, tapi kan dari Ada orang. Nih malam Pak. Ya Pak, dengan Pak siapa nih? Pak Nana. Pak Nana, monggo Pak Nana sini Pak Nana. Ini Pak, masih ada dokternya Pak. Ini mau ngobatin Mas Tukul, mau ditonton atau diapa? Maaf, saya di sini rumah sakit udah nggak berfungsi lagi. Nah pemirsa, setelah lelah mendaki Gunung Padang, kini tim Mister Tukul Jalan-Jalan telah sampai di sebuah rumah sakit tua peninggalan Belanda yang sudah lama tidak beroperasi. Rumah sakit yang dibangun sekitar tahun 1900-an ini dahulu difungsikan oleh Belanda sebagai rumah sakit paru-paru. Setelah itu rumah sakit ini dimanfaatkan juga oleh pejuang Indonesia sebelum akhirnya dipindahkan ke Bandung. Bangunan ini pernah digunakan beberapa kali sebagai lokasi syuting dan uji nyali. Dan benar saja, tak ada satupun peserta uji nyali yang berhasil bertahan di rumah sakit tua ini. Nah, seperti apa keangkeran rumah sakit Belanda ini? Karena menurut penerawangan Soleh Pati dan Citra Prima, di lokasi ini terdapat pintu kerajaan gaib yang terletak di pohon tua, serta sosok makhluk astral yang wujudnya pernah tertangkap berupa jenglot. Selain itu, bintang tamu Megi Dias mengalami kejadian aneh. Penasaran? Saksikan penelusuran tim Mister Tukul Jalan-Jalan di rumah sakit tua peninggalan Belanda sesaat lagi. Misalnya sepi. Iya, nggak ada dokter di sini. Rumah sakit. Tapi kan rumah sakit kan? Iya, zaman dulu. Oh zaman dulu. Zaman dulu kok bisa berhenti ini karena apa ini? Karena dipindahkan ke Bandung gitu. Oh. Pindahkan. Dulu rumah sakit untuk Rumah sakit, Sakit apa rumah ini sakit Pak? paru-paru, sanatorium zaman Belandanya tahun 1919. Waktu itu 60 dilanjutkan oleh TNI AU. Nah, ini Rumah aku sakit nanya, paru-paru. nanya Mbak Almegi nih. Merasakan Aku nafas barusan. ini ada suara. Iya iya benar. Kayak Ada suara berat banget.
Ini, Tapi- nah, Mbak Cita Mima gimana nih? Dirasakan apa? Tapi memang ini kalau dari sisi saya Pak ya, kan yang sebelumnya saya pernah kesini juga gitu ya untuk uji nyali. Suara lagi tuh. Di sini memang interaksinya dengan makhluk astral banyak karena selain residual energi tapi juga daerah ini kan kayak agak kebun ya belakangnya. Kebun. Itu dia. Kalau saran saya sih kita udah sampai sini ya pemirsa ya. Pemirsa pasti setuju dong kalau Mas Tukul kita ajak jalan-jalan. Uji nyali apa di sini Mas Tempat Tukul? uji nyali kemarin. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, saksikan terus Misteri Jalan-Jalan. Dirasakan apa, Maggie? Ya. Kok tiba-tiba dengkulku berasa berat ya? Berat ya. Nah, Kenapa tuh? Pak Ustadz, Merasa ini berat tuh, Pak dengkul Ustadz. udah mulai berat gimana? Pas ngelewatin ruang ngaji tadi. Iya. Bukan ruang ngaji, itu lewatin ruang favorit ya. Jadi situ seperti pintu yang masuk ke dunia. Sebenarnya sambungan dari depan, sambungan dari dua pohon besar yang di depan itu ke arah belakang. Jadi kita coba jalan aja, mungkin bisa hilang karena Ya. Pak Nanah, ini ruang apa? Pak? Ini dulunya ruang dapur umum. Dapur umum pemirsa. Oh, sini ya. Banyak banget Mas, manggil soalnya manggil sini. Ini tadi dari kanan. tapi di belakang ini ada tungku perapian pemirsa di luar gitu, udah terbuka. Loh, ada suara tuh. Nah, di sini juga sering ada kejadian ya Pak ya? Kejadian di sini hanya ya bunyi-bunyiannya teriak, menyamar orang-orang yang teriak-teriak. Kesakitan gitu ya. Kesakitan. Terus penampaknya sosoknya seperti apa? Ada perempuan tidur. Kejar. Itu ada tempat apa ini, Pak? Bekas apa? Oh, tugu perapian itu. Itu zaman dulunya, Ya, Pak. itu tempat memasak air. Apinya dari belakang sana, kayunya. Ini tempat air. Apa, Meki? Ya itu Mbak, itu yang tinggalnya di sini. Oh, di sebelah mana? Berarti yang tadi itu. Perempuan. Yang pertama tadi di sana juga. Perempuan sama Loh, ini lo merinding oke banyak nih. Ini merinding banyak nih. Loh. Nah, ini nih. Waktu Mbak Citra, waktu uji nyali pesertanya ngerasain apa? peserta yang pertama itu cepat sekali dia menyerahnya karena dia melihat ada sosok wanita yang memang diungkapkan Pak Nana memang ada yang rebahan di samping itu dia. Tapi itu sosok wanita sebenarnya lebih ke residual energi, mungkin pasien yang waktu dulu. Ada yang ketawa lagi. Tapi kalau yang lain memang dari arah sini memang banyak sekali makhluk astral, ada yang sosok perempuan, laki-laki. Oke, pemirsa, sekarang sepertinya sudah kita harus keluar dari sini. Ayo, Ya. monggo, silakan. Ya.
apa dulu Mbak Citra Pima yang Mbak Citra Pima pernah alami di sini? Katanya menemukan sesuatu itu. Pada saat penelusuran, saya sama tim Masedonia lain melakukan penelusuran sini karena konon memang di sini adalah gerbang gaib. Kalau saya sih ada satu keilmuan yang ilmu itu menurut saya kurang bagus. Oh. Mungkin bisa dibilang ilmu itu doro karang. Makanya yang nunggu itu bangsa jin yang memang berbentuk akhirnya menjadi pewujudan seperti ciklot kayak gitu. Pak Ustadz dan Mbak Citra. Apa Mas? Ini kita harus menelusuri ruang dokter. Oh, mau Itu- menelusuri ya? Oh, keren banget itu. Oh, iya. Pasti suasana itu sangat mencekam dan membuat penasaran. Setuju. Gimana kalau Pak Ustadz dan Mbak Citra ke sana, saya tak nemenin kru-kru yang Di sini? jembet-jembet. Ya. Jembet itu penakut-penakut. Let's go. Ayo Mas ya. Ya. Di sini lain menemukan satu sosok. Ustaz, kita udah sampai nih di Mana rumah rumahnya? dokter. Ini Oh ini ya. ya salah satu rumah dokter yang memang dokter di rumah sakit paru-paru yang pernah tinggal sini, dokter Belanda. Nah sekarang saya mengajak Mr. Toko jalan-jalan, mungkin kan Ustadz juga bisa Iya. melihat atau merasakan secara langsung apa yang pernah dialami Serem banget ya rumahnya ya. dari luar udah. Ya, Lanjut pemirsa. aja. Jadi ada beberapa titik yang memang di dalam lorong ini sebenarnya ada satu sosok, kalau Ustadz bisa merasakan satu sosok di dalam lorong ini ya. Itu pernah saya foto, orbsnya besar juga. Kemudian juga di arah kita ke sini dulu nih. Pemirsa, saya ngelihat ada anak kecil ya, tuyul itu lagi jongkok di situ. Mungkin kencing dia. Keluar. Dia keluar. Sebenarnya di sini banyak sih penampakannya. Lewat sini. Pelan-pelan apa? Buru-buru amat lewat pas. Langsung kaget saya. Jadi keserempet sini sempat lari langsung tembus tembok. Iya. Keluar. Mungkin teman-temannya banyak di situ. Tapi di sini juga penampakannya juga banyak ada sosok yang berbungkus kain juga. Itu tuh. Arah belakang ya. Nah, seperti kain melayang. Iya. Tapi kan di sini Ustadz gimana bisa merasakan apa? Kan ini masih ada benda-benda yang Iya, iya. tertinggal. Aduh, kaget gue lu. Sebenarnya pusatnya kalau saya yakini bukan di sini ya. Di tengah. Di tengah. Di tengah itu yang lebih serem menurut saya. Berasa ya. Oh, itu berasa banget. dari semua arah jadi. Dari Pelan-pelan. yang saya lihat itu tadi banyak perempuan ya, banyak Ya. perempuan pakai kain kayak gitu. Mungkin apa ya, bisa dikatakan mungkin pocong ya. Jadi kenapa di sini tarikannya lebih besar karena pemirsa juga perlu tahu bahwa setiap energi itu berkumpulnya ke arah sini dari pintu Dari belakang, samping, luar. kanan, kiri, depan, bawah, bahkan dari atas bisa masuk ke sini. Ya.
Dan juga peserta uji nyali juga sempat melihat ada mata merah dari balik jendela. Saya merasa ada sesuatu yang harus ke sana. Soalnya saya energi saya ditarik, cuman ini terbentur dengan pintu. Mungkin saya akan telusuri ke samping kiri rumah dokter ini. Menemukan satu sosok. Sosok jenglot yang berubah-ubah wujud ya. Tadi sering mengikuti saya dari ketika saya berada di pintu utama atau pohon tua, pohon yang angker itu. Dia selalu mengikuti, itu suara-suara terus, seperti sarangnya itu ada di sini. Makanya ketika saya Mbak Cita penelusuran di situ, dia selalu mengikuti, matanya merah, mengikuti terus. Maka saya kejar sampai sini, ternyata dia lari dan akhirnya sampai ke pohon keramat tadi lagi. Oke, mungkin saya akan memvisualisasikan sebenarnya bentuknya seperti apa yang saya lihat dari sosok tersebut. Jadi sosok kuntilanak yang memang mungkin jin korinnya yang merupakan pasien lah, akhirnya sampai meninggal, dan jin korinnya sering menampakkan. Mungkin itu juga penampakan di waktu lalu ini, juga. Ini sosok tuyul yang tadi sempat jongkok di toilet dan ini lari. Yang lari di antara kita itu ya. Pemirsa, mungkin pemirsa bisa lihat saya dari tadi menggigil kedinginan, udaranya memang di sini benar-benar dingin. Ya bener, mau di puncak Kita aja dingin. Gimana Mas Tukul yang nunggu di sana sama Naji? Yuk. Yuk. Apa ini? Mungkin apa yang diceritakan tentang ruangan dokter itu? Penampakannya banyak sih, seperti kayak ada yang dibalut kain seperti itu. Kayak mumi kala itu ya. Ya yang Tapi yang jelas tadi kain melayang. Ya. Oke pemirsa, tadi kita sudah dari Gunung Padang, terus dan berakhir di Rumah Sakit Belanda ini. Nah, mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya di acara Mr. Tukul Jalan-Jalan, dan negatifnya jangan pernah diambil. Saya Tukul Arwana, La haula wala quwwata illa billahil azim. Sulaiman dan Citra Bima. Dan saya Megidia. sampai ketemu di Mr. Tukul Jalan-Jalan yang lebih membuat penasaran pemirsa.